Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pramesa Trisaputra dengan NPM 0651232202 dan ada rekan saya. Nama saya Panji Rama Aditya dari NPM 012316. Oke, di sini kami ingin menjelaskan tentang eh, replika replikasi database master to master. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah eh, mematikan firewallnya dulu. Nah, nah, ketika sudah dimatikan, firewall itu akan firewallnya akan seperti ini, merah semua. Nah, nanti bisa diaktifkan kembali kok di sini. Nah, sini bisa di on-kan kembali dan di on-kan kembali. Oke, ketika firewallnya sudah off, udah mati, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka XAMPP. Nah, hidupkan si apa namanya Apache dan MySQL-nya. Nah, langkah selanjutnya setelah membuka XAMPP, kita lihat di sini di config, kita klik config ke my ini. Oke, di sini karena di page saya sebagai server satu. Nah, jadi si server ID-nya ini tidak dikasih pagar, dibuka atau dibuka. Nah, eh, kalau ditutup itu seperti ini. Sebentar. Pagar mana, Jo? Nah, kalau tertutup itu seperti ini. Nah, makanya si server ID-nya itu dibuka. Untuk apa? Karena saya di PAI 1. Nah, karena saya di PAI 1, itu di bawahnya ada lagi. Ada lagi si server 2. Mana ya? Sebentar, sebentar. Nah, di sini kan ada server ID 2. Kursor mana sih? Nah, di sini ada server ID 2. Kenapa sih si server ID-nya 2-nya ini ditutup? Karena saya kan di laptop saya itu sebagai device satu atau si master satu lah. Nah, setelah ininya sudah begitu saja dibuka si server ID-nya, langkah selanjutnya kita itu akan membuka CMD. Nah, CMD. Di sini yang pertama itu kita harus mengecek IP config-nya dengan mengetik IP config. Nah, maka setelah IP config itu muncul di DP1 itu kita lihat IP config-nya. Nah, IP saya itu ada di sini yang ber-IP address 192.168.1.6. Nah, selanjutnya karena kita ingin membuat master to master, maka kita harus ping ke si device kedua. Nah, dengan di sini di device duanya itu eh, ada apa namanya si IP address-nya itu segini 192.168.1.19 itu di device 2. Saya mendapatkan IP ini dari device 2 tahu device Panjul Panji. Nah, maka saya akan menghubungkan eh, atau mengecek
apakah si device 2 ini connect, ah, ah, ngeping lah gitu, atau mengecek lah gitu. Ketika saya cek, sini muncul, artinya bisa. Karena apa? Karena di sini tidak ada yang lost. Yang lossnya nol. Sini. Selanjutnya, setelah kita apa namanya ngeping dan mengecek IP di device saya, selanjutnya itu kita buka si XAPP-nya atau MySQL-nya, kita buka MySQL-nya dengan cd slash xapp slash mysql slash bin, lalu mysql mini root, sudah terbuka database-nya. Di sini yang pertama-tama setelah kita masuk ke dalam database itu membuat sebuah user dengan cara grant replication slash on bintang titik bintang itu, ini itu sebagai nama usernya, lalu dikasih add, terus dikasih persen identified by 2324 ini sebagai password. Nah, setelah itu langkah selanjutnya ketika si grand replication ini sudah tereksekusi, selanjutnya masuk ke flash privileges. Lalu di flash privileges sudah oke. Langkah selanjutnya itu ke sini, flash tabel with read log. Nah, di sini ketika di sininya sudah tereksekusi, langkah selanjutnya itu ke show master status. Di sini ada lagi show master status, itu ada file dan position. Di sini nanti akan gunanya untuk memanggil ke device 2 atau dipasukan ke device 2 atau device Panji. Ini gunanya agar tahu posisinya di mana device 1 itu, dan filenya itu MySQL-nya itu di berapa tuh. Kita mendapatkan di 00019 dan posisinya di 692 untuk device saya. Terus lanjut ke di sini unlock table. Kita unlock tablenya. Udah. Lanjut ke setelah unlock table itu lanjut ke device Panji. Oh, kesalahan, tidak jadi sampai device Panji. Tidak jadi sampai ini unlock table. Tapi setelah unlock table kita melakukan flash log dulu. Lalu kita stop slash. Stop slash ini harus bergantian device 1 dan device 2. Jadi device saya dulu di stop, lalu nanti device 2. Nah, setelah stop slap kita lanjut ke device Panjul. Saya akan melanjutkan yang tadi dari si Adit. Pertama-tama kita matikan dulu firewallnya. Nah, di sini di turn Windows Defender. Nah, kalau mati kita masukin ke sini. Nah, nanti kalau misalkan kita mau hidupin ya turn on lagi. Nah, kalau sudah dimatiin, ya tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau udah dari sini kita masuk ke CMD-nya. Nah, di CMD-nya pertama-tama kita masukkan IP config untuk melihat si IP address-nya, IP-nya. Dimana di sini itu IP-nya itu 192.168.119. Setelah itu, lalu kita ping ke device pertama. Ini kan device kedua ya. Ke device pertama yang dimana kita ping 192.168.1.6. Nah, kalau udah begini, kita kesini dulu, kita lihat di config-nya.
di MySQL di config ke my ini. Nah, karena ini device kedua di apa? Di sini required unique ID between duanya, server duanya itu kita buka hashtagnya. Nah, di server satunya itu kita tutup karena kan ini server 2 ya. Nah, di sini pun dibuka nih. Log bin MySQL bin. Setelah itu ke lanjut ketik ini nih cmd garis miring xfip garis miring MySQL garis miring bin. Terus gitu MySQL strip urut. Setelah itu kalau udah begini tampilannya langsung kita ke stop slave. Habis stop slave kita ke change master to. Di sini master host menggunakan IP yang device 1 tadi 192.168.1.6. Master usernya pun yang tadi dibuatin di device pertama itu Panji. Master passwordnya yang tadi 234. Terus master log filenya yang tadi juga di device 1. Lalu ini master log host yang di device 1. Nah, kalau udah di sini akan query oke. Setelah itu baru ke start slave. Kalau start slave udah, langsung ke flash log lagi. Kita flash log. Nah, kalau sudah berhasil langsung kita cek di show slave status garis miring G user. Nah, kalau udah akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kalau berhasil di sininya itu slave input output running yes dan slave SQL running yes. Nah, kalau udah kita langsung buatin untuk ke device 1 grand replication slave on ramesa namanya dan passwordnya itu di 456. Langsung ke first privilege habis itu plus table with read log. Habis itu kita show master status untuk melihat si MySQL bin 10 dan posisinya itu di 694. Lalu kita ke unlock tables. Setelah unlock tables yang terakhir ini kita ke plus logs itu. Nah, kalau udah nanti dilanjutkan lagi di device 1. Oke, kembali lagi ke device saya. Selanjutnya, ketika sudah stop slave dan kita mengetahui si file dan position dari device Panji itu berapa, lalu kita akan melakukan change master to kita di sini tuh ada master host. Master host itu kita ambil IP dari device kedua atau device Panji. Nah, yang ada di Panji lah gitu. Nah, di sini ada master user. Master user itu master user ini didapat dari master user yang Panji buat itu Pramesa, dan master password ini pun sama yang Panji buat itu 456. Dan di sini kita mengetahui master log filenya itu adalah MySQL bin 00010 yang kita sama seperti kita di sini melihatnya di file sini. Tapi bedanya ini kita lihat di device 2 di device Panji. Lalu ada lagi di sini master log position post atau position. Position device Panji adalah 694. Kalau kita itu 692. Lalu setelah itu tereksekusi. Kita cek start slave. Start slave. Nah, ini yang kita dapatkan tampilannya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lihat apakah ini berhasil. Nah, bagaimana cara kita mengecek ini berhasil atau tidak?
di sini, di slave to running dan di slave SQL running. Ketika ini no, ini no, itu gagal. Ketika ini yes dan ini no, ketika ini salah satunya no, itu gagal. Kalau di sini yes yes berarti kita berhasil. Sudah membuat database yang bernama versi Bandung. Nah, di sini kita lihat apakah ada database versi Bandung. Ternyata ada. Nah, kita lanjut. Kita akan menggunakan HDSQL. Nah, kita lihat di sini sudah ada namanya apa? Database versi Bandung di sini. Nah, selanjutnya kita itu harus membuat tabel atau eh, pokoknya kita itu membuat tabel untuk memasukkan datanya. Di sini saya membuat tabel pemain, pertandingan, dan statistik pemain. Yang pertama, kita itu menggunakan query-query ya seperti biasanya membuat tabel saja gitu. Ada ID pemain sebagai primary key, di sini pun ada ID pertandingan sebagai primary key. Terus di sini ada ID statistik untuk primary key dan setelah kita apa namanya? Setelah kita lihat di sini, nah sini udah struktur-struktur data, struktur-struktur tabelnya sini. Yaitu kita lihat. Nah, kita sudah punya data pemain yang berisikan ID pemain, nama pemain, posisi, dan tanggal lahir. Di sini ada Febri Haryadi, Nick Kuiper, Smart Clock, Ciro Alves, dan Victor Ibumonepo. Sebagai Febri sebagai winger, Nick back tengah, gelandang, Marco, striker Ciro, dan back tengah. Ini ada tanggal-tanggal lahirnya. Di sini ada pertandingan. Di sini ada ID pertandingan, lawan, tanggal pertandingan, dan lokasi. Pertandingan pertama melawan Arema, pertandingan kedua melawan Persebaya, pertandingan ketiga Persija, keempat PSM, 5 Bali. Dan ini tanggal-tanggalnya dan ini lokasinya. Di sini statistik pemain. Eh, Selanjutnya Ada apa namanya materinya, kita pakai prosedur, yaitu create prosedur, tambah pemain, in tambah pemain, parchar, ini posisi, tanggal lahir, menggunakan date, lalu begin insert to into pemain, nama pemain, posisi, tanggal lahir, values-nya itu v underscore nama, v underscore posisi, v underscore tanggal lahir, delimiter. Nah, ininya tambah pemainnya, kita pemainnya hand right back, kelahiran 1995 bulan 2 tanggal 19. Lalu di sini juga kita ada triggernya. Create trigger batas gol pemain before insert on statistik pemain for each row begin if new goal 3 then signal SQL stat. Nah, ini kan gol tidak boleh lebih dari 3 dalam satu pertandingan. Nah, selanjutnya sini ada joinnya, select nama underscore pemain, posisi lawan, tanggal pertandingan, gol, assist, kartu kuning, kartu merah from statistik permainan. Join pemain on, ini kan join pertandingan. Order by tanggal pertandingan. Nah, habis itu kita show si table prosedurnya sih. Kita show si prosedurnya. So pros salah kan, prosedur status where the
D sama dengan Persib Strip Bandung. Kalau udah kita jalankan, nah sudah tampil kan tanpa pemain seperti ini kan. Nah yang selanjutnya itu kita show triggersnya, show triggers pakai S, from Persib Bandung titik koma. Nah kalau udah begini kita jalankan, nah sudah muncul ya trigger event table batas goal insert statistiknya seperti ini. Kita sudah muncul ya, sudah seperti ini. Sekian.